Are you ready? Malam bagi kita semua. Selamat malam kepada rekan-rekan pers, atau wartawan media massa dari yaitu media cetak, media elektronik, media online. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan dan tidak jemu-jemunya video yang akan saya viralkan terkait MBG, makan bergizi gratis. Ya, bahwa di mana ada dugaan markup, ya masih ada dugaan, belum pasti. Ingat, masih ada dugaan tindak pidana korupsi kerugian negara markup di MBG atau BGN. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan, ya, apa sih yang terjadi? Kenapa ada dugaan tindak pidana korupsi atau markup? Ya, kita analisa saja terkait anggaran gaji pegawai, ya, di SPPG. Ya, sistem gajinya apakah sistem gaji mereka karyawan SPPG, satuan pelayanan, yang bisa dikatakan founder, ya, ini kan proyek pemerintah pusat, ya kan, ini kan harus bisa merekrut banyak, ya kan. Bagaimana sistem gaji mereka? Apakah gaji mereka standarnya regional, UMR, atau standarnya UMP? Ya, itu harus disesuaikan. Atau gaji secara standarnya profesional, ya, dari pengalaman kerja, ya standarnya standarnya mereka yang S1, SMA, SMP, profesi, pengalaman dibilangi banyak, ya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, sistem gajinya bagaimana? Apakah per bulan, per 3 bulan, atau berapa? Nah itu dia. Nah, yang terkait dari BGM berapa anggarannya ke SPPG, dan pemberian setoran anggaran untuk SPPG berapa, ya. Nah, untuk gizinya saja, standar gizinya berapa setorannya, dan berapa sistem setorannya berapa kali. Nah, ini yang harus dikalkulasi, harus diaudit oleh tim auditor BPK, akuntan publik independen, ya. Bahwa di sini mencium masih ada dugaan markup. Di sini lah kuncinya, ya. Bisa juga masih adanya dugaan tindak pidana korupsinya, itu mengurangi standar gaji upah bagi pegawai SPPG, dan juga gizinya standarnya, ya. Kenapa? Ya, kita bisa lihat bagaimana ada keracunan,
keracunan ya, keracunan makanan, dan standarnya 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Standarnya bagaimana, ya kan? Nah, di sini tidak masuk logika terkait dugaan tindak pidana. Nah, siapa yang menikmati dugaan tindak pidana? Bisa markup, TPPU, bisa korupsi. 3. Nah, ya kita tidak tahu apakah elit-elit DGN dugaan tindak pidana markup ini dari ketua dan seluruh pejabat petingginya, elitnya, atau tim bawahnya, ya kan? Ini adalah masih spekulasi, dugaan. Nah, yang bisa itu adalah tim auditor, akuntan publik, BPK harus mengaudit ini. Nah, apabila Pak terbukti dugaannya itu ada, ya, bagaimana? Ya, proses hukum. Siapa yang melakukan itu? KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Republik Indonesia, Mabes Polri. Dan ini tidak boleh tebang pilih dan tidak ada sangkut pautnya kepada pemerintah pusat. Ya, kalau ada kerugian negara, ya kan? Jujur, Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sangat benci kepada koruptor atau korupsi. Ya. Dan Bapak Presiden Prabowo yang saya ketahui, Bapak Prabowo itu tidak, ya siapapun kader-kadernya atau siapapun yang dari ini tidak membela kalau benar-benar fakta hukumnya terjadi ada dugaan tindak pidana korupsi. Tidak ada. Ya, di Partai Gerindra pun kalau kita tahu tidak ada. Bapak Prabowo tidak segan-segan kalau emang dia ada pidana mau korupsi atau tindak pidana umum, Bapak Prabowo tidak sungkan-sungkan menyerahkan itu kepada pihak berwajib, mau ke KPK, ke Jagung, Mabes Polri. Tuh, jelas kami meminta kepada KPK, Kejagung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Mabes Polri, sikap hal itu terkait dugaan tindak pidana korupsi, markup, atau TPPU. Itu saja yang saya sampaikan. Usut tuntas, tangkap mereka, elit-elit di BGN yang melakukan tindak pidana korupsi. Salam Indonesia Raya.